Ya teman-teman, dimanapun berada, kita lanjut lagi obrolan kita di podcast Sudut Pandang Relawan. Kita masih bersama dengan Pak Gi, dan kita akan lanjut ke ngobrolin apa ya. Tadi pertama kita udah ngobrolin sejarah, yang kedua kita udah ngobrolin kiprahnya, program-programnya. Nah sekarang kita akan ngobrol tentang relawan ini kan dia sudah meluangkan waktunya nih Pak Gi. Bahkan nggak jarang nih mereka meluangkan uangnya juga gitu, menyisihkan uangnya juga, tenaganya dan seterusnya. Nah, kira-kira di MRI ini ada nggak sih yang akan didapatkan gitu sama relawan kita? Walaupun saya yakin ya teman-teman ya, kalau kita sudah bergabung di satu organisasi kerelawanan tuh pastinya kita nggak ngarepin apa-apa gitu. Cuman kayaknya nih kalau dari tadi obrolan tuh menarik gitu. Di MRI ada bagi per klaster dan seterusnya itu buat saya nih menarik banget gitu. Dan kira-kira ada nggak gitu satu hal gitu yang akan didapatkan relawan yang bergabung dengan MRI gitu Pak Gi? Ya kalau manfaat tuh banyak ya sebenarnya, tapi juga tergantung kita mengartikulasikan manfaat itu. Sebab ketika kita melakukan aktivitas diskusi kemudian berdialog dengan masyarakat menyelesaikan masalah mereka, itu kan dua hal yang kita dapat ya. Kalau secara pribadi kita dapat ilmu kan, akhirnya dengar orang ngomong, bicara, menceritakan masalahnya, kita bisa menganalisis masalah itu dan menyelesaikan. Bahkan saya kira itu visi pendidikan kita mestinya mengarah ke sana. Visi pendidikan yang kita mencari persoalan yang sedang ada di masyarakat dan mencari solusinya kan, sebenarnya tujuan pendidikan itu kan. Nah makanya kita akhirnya kan di relawan ini mengimplementasikan apa yang kita dapat di sekolah. Kita mencari masalah yang ada di masyarakat asal kita. Jangan membuat masalah ya Pak ya. Iya, terus kemudian menyelesaikan. Nah, belum lagi manfaat yang didapat oleh orang yang kita bantu. Mereka dapat manfaatnya lah, bagi yang mereka lapar akhirnya dapat makanan, mereka yang tidak punya air akhirnya dapat air, yang mereka tidak punya pekerjaan akhirnya dapat pekerjaan, yang mereka sakit akhirnya menjadi sehat. Nah itu kan banyak manfaat bagi yang lain juga yang dia bantu. Dan itu impactnya pada kejiwaan kita lah. Kejiwaan itu artinya ada kepuasan batiniah. Ya kan, mungkin ada semacam, kalau di penelitian itu ada hormon yang membuat orang itu menjadi bahagia ketika melihat orang lain itu bahagia. Ya kan, itu yang mungkin tidak bisa didapatkan hanya sekedar bisnis yang sekarang ini lagi tren atau marak di manusia generasi sekarang ini kan, materialisme. Dan itu tentunya tidak didapat di kerelawanan begitu. Berarti secara nggak sadar kita sebenarnya belajar problem solving ya Pak ya. Berarti kita ngobrol sama masyarakat gitu kan, tahu masalah mereka. Kemudian kita secara nggak sadar nih teman-teman, kita udah belajar tuh gimana caranya menyelesaikan masalah mereka gitu kan. Nah betul. Itu satu hal yang akan didapatkan gitu. Kalau di MRI ada pelatihan-pelatihan gitu nggak Pak yang akan didapatkan? Tentunya pelatihan itu banyak sekali sesuai dengan klasternya masing-masing. Tapi lebih penting bahwa relawan itu di sini bisa mengembangkan dirinya juga, mengkomunikasikan dengan teman-temannya supaya temannya memberikan daya dukung supaya dia itu bertumbuh. Kalau klaster pelatihan kan ada volunteer camp ya, volunteer camp, kemudian ada Diksar, ada Diksus, ya kan. Kemudian kalau di volunteer camp ya kita dasar-dasar kerelawanan, dasar-dasar kesehatan, social development, assessment dan seterusnya kan. Terus nanti ada di Diksar di level yang lebih tinggi ya kan. Tentang bagaimana kemudian survival, kemudian bisa dari assessment bisa membuat sebuah program yang solutif, kemudian melakukan level penanganan kesehatan di tingkat lebih lanjut dan seterusnya. Jadi ada pelatihan-pelatihan itu. Baik teman-teman. Jadi di MRI ini teman-teman nggak cuman punya banyak jaringan, teman-teman yang sama-sama suka gitu ya nolongin orang, tapi teman-teman juga akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru mungkin ya, terkait dengan tadi asesmen, kemudian nanti kalau ada diklat dasar ya Pak ya, ya itu untuk yang di kebencanaan, kemudian pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat begitu, dan itu di MRI akan dikasih gitu. Tapi ya tadi betul ya, kembali lagi bahwa seberapa
seberapa kita ini berupaya untuk kemudian meningkatkan kapasitas kita di sini gitu. Iya. Semakin kita bersemangat tentunya akan semakin banyak yang kita dapatkan ya Pak Gi ya. Iya betul. Kalau pas ada acara kitanya sering absen gitu ya, otomatis nanti nggak banyak juga yang kita dapetin di sini gitu. Baik, Pak Gi boleh sambil diminum Pak. Oh, siap. Ini tadi ada titipan sponsor teman-teman. Nah ini apa di sini ada satu produk ya, Pak Gi mungkin bisa menjelaskan gitu dan mungkin ini ada hubungannya juga ya dengan MRI ya. Ada air minum wakaf nih teman-teman. Ya. Air minum wakaf dari ACT ya. Ini MRI juga punya peran ya, banyak peran di distribusi air dan juga assessment di lokasi-lokasi tempat produksi airnya gitu. Jadi ini kan air itu kan hadiah untuk semua orang gitu, sehingga kita perlu menjaganya dengan adanya air minum yang tidak komersil, artinya gratis. Ini menjaga kemurnian bahwa bumi air ini memang sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat begitu. Dan saya masih punya impian besar ya, yang ini masih dalam proses perjalanan gitu. Mewujudkan itu. Iya, kalau orang itu punya impian selesai, dia kan butuh impian yang lebih besar. Betul. Nah, saya tuh juga di air minum ini saya pengen punya wakaf konservasi, ya kan. Jadi wakaf lahan konservasi. Jadi lahan-lahan yang ada di hulu, terutama di Magelang ini, karena saya sekarang posisinya di Magelang ya. Tugasnya di Magelang begitu. Saya masih punya impian bagaimana kita membuat laboratori wakaf yang nanti dari hasil laboratori, dari benih ikan, benih tumbuh-tumbuhan dan juga perbaikan sistem tanah dan peternakan yang kita pelihara gitu, itu nanti bisa membuat hutan-hutan di wilayah hulu ini tetap terjaga, sehingga air ini bisa betul-betul melimpah dan tersuplai di seluruh wilayah-wilayah sekitar Magelang. Karena Magelang ini terus terang ya, itu dahsyat ya. Jadi Jogja airnya juga dari Porgo, dari Magelang. Terus kemudian dari Merapi itu kan ke ke area timur kan, itu ke Solo. Kalau Merbabu itu kan juga ke Semarang, Demak, itu dari hulu sungainya itu ya. Terus kemudian ada juga ke daerah Grobogan, ke daerah Pati lah, area Karsiden Pati. Kemudian yang di Sumbing itu kan juga airnya ke sebagian ke Serayu, jadi ke area Kedu dan juga ke area Purwokerto atau Banyumas Raya gitu. Ya, okay. Berarti kan Magelang punya posisi penting. Yes. Nah, kita harus jaga. Saya ingin punya imajinasi. Kalau orang di dunia ini punya imajinasi, peradaban dunia di Indonesia adalah Borobudur ya, misalkan sebagai keajaiban dunia. Itu kan masa lalu gitu. Kita pengen punya imajinasi masa depan yang menjadi ikon bahwa Indonesia itu besar. Nah, saya pengen ada masjid konservasi atau laboratorium konservasi terbesar di dunia. Dan harapannya itu semua yang nanti mewujudkan juga relawan ya Pak? Iya, relawan. Baik teman-teman, ini tambah menarik lagi ya obrolan kita gitu. Jadi ternyata memang di MRI ini kita nggak cuma bicara kebencanaan, nggak cuma bicara tentang social development ya, community development gitu. Kita nggak cuman juga bicara tentang pendidikan, tapi kita juga bicara tentang lingkungan nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ketertarikannya ini ke lingkungan, ini di MRI juga terakomodir gitu. Dan nanti saya pikir masih banyak lagi ya Pak Gi ya, cluster-cluster yang bisa di yang tadi masjid konservasi atau laboratorium konservasi ini bukan hanya satu bidang, tapi hampir menjadi sebuah spektrum semua yang integral gagasan. gitu Iya, ya, betul. Pagi ya. Jadi juga ada pangan, ada air, ada flora fauna. Konservasi tidak selalu identik dengan air hanya dan lingkungan saja. Tapi baik. semua kehidupan itu perlu dikonservasi. Masya Allah, luar biasa nih ya teman-teman ya. Jadi konservasi yang terintegrasi ini kayak apa coba nanti wujudnya ya. Ini mengundang teman-teman semuanya, generasi muda, siapapun dimanapun yang memang punya passion, pengen mengembangkan, ya bingung mau cari wadah di mana, MRI ini menjadi salah satu pilihan yang bisa teman-teman pilih. Sebagai closing statement Pak Gi, pendek aja gitu, apa pesan yang pengen Pak Gi sampaikan kepada para pemuda yang ada di luar sana? Silakan Pak Gi. Kita harus menjadi manusia yang punya manfaat ya bagi orang lain.
karena kita ingin bermanfaat pada orang lain, mulailah dari hal yang kecil. Apa yang kita bisa lakukan untuk keluarga kita, masyarakat kita yang ada di sekitar kita. Dengan melakukan itu, maka kita akan menemukan impian yang lebih besar. Insya Allah, oke. Gitu. Luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih banyak Pak Gi atas kehadirannya di podcast Sudut Pandang Relawan ini. Dan teman-teman tadi pesannya ya, menjadi yang bermanfaat dimulai dari yang kecil, maka itu akan membesarkan impian kita. Dan buat teman-teman yang tadi belum menyimak obrolan kita di segmen-segmen sebelumnya, nanti teman-teman bisa simak di playlist kita di Sudut Pandang Relawan. Dan buat teman-teman yang pengen bergabung dengan Masyarakat Relawan Indonesia, teman-teman bisa klik di deskripsi yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa lagi di podcast Sudut Pandang Relawan berikutnya. Saya Ika Sutasari, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.